Pak Pri duluan, silakan Pak Pri. Oke. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Lia atas waktu dosen dan panitia di PPU yang kami hormati. Baiklah, kami ingin menjelaskan tentang kebijakan sertifikasi dosen tahun 2022. Perlu kami ingatkan bahwa sebagai dosen, Anda wajib memiliki kualifikasi akademik. Tapi tidak hanya gelar S2 atau S3, tapi Anda juga harus punya kompetensi. Nah, kompetensi inilah yang kemudian diperoleh atau disahkan melalui proses sertifikasi pendidik. Ya, tentu saja Anda juga harus sehat jasmani, rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan Satuan Pendidikan Tinggi tempat bertugas. Serta Anda juga memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ini kalau kita lihat dari TP 37 ya, 2009. Anda bisa download di Google, PDF-nya banyak sekali. Ini konsep sertifikasi. Jadi sertifikasi itu unsur-unsurnya ada kualifikasi. Jadi yang disertifikasi itu mesti memenuhi kualifikasi S2 atau S3. Kemudian kompetensinya kompetensi profesional, ada kompetensi kepribadian, pedagogis, dan seterusnya. Nah, di dalam Serdos 2022 dituntut pula Anda memiliki kontribusi. Jadi ada 3 dimensi itu. Jadi kualifikasi, kompetensi Anda punya, tapi yang penting juga adalah kontribusi. Itulah konsep sertifikasi dosen yang kita anut sekarang ini, sehingga Anda menjadi pendidik yang profesional. Program-program itu untuk peningkatan mutu harus terus dievaluasi. Ya. Jadi kualifikasi kalau Anda S2 juga nanti bisa ditingkatkan menjadi S3. Kompetensi serdosnya juga harus diimbangi atau ditambah dengan kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, ini yang kita bisa acu dari syarat dosen yang diberikan sertifikat pendidik. Ini ada di PP 37 2009. Ya. Yang pertama, memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi, sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, nanti terjemahnya seperti apa di sistem Serdos ini, nanti Pak Sugianto akan menjelaskan secara detail. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli. Ya. Kalau belum memiliki jabatan asisten ahli, belum eligible, jadi belum akan direkrut sebagai kandidat peserta sertifikasi. Kemudian lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan sertifikasi dosen. Dan kita sudah menunjuk beberapa perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk melakukan sertifikasi. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, apa sesungguhnya yang akan dievaluasi atau dilakukan assessment di dalam proses sertifikasi ini? Jadi mengacu kepada PP tahun 2009, PP 37, bahwa sertifikasi dosen itu yang dilakukan penilaian adalah assessment portofolio. Ya, apa itu portofolio? Kumpulan dokumen yang menjelaskan kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma, persepsi dari sejawat, atasan, mahasiswa, kemudian kepemilikan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Dan tak lupa ada pernyataan diri tentang kontribusi Anda sebagai dosen,
di dalam pelaksanaan Tridharma. Kira-kira gambarannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Jadi sistem penilaian Serdos ini sungguh sangat lengkap, yang meliputi penilaian internal dan eksternal. Internal itu ada di perguruan tinggi saudara sendiri. Ya. Bisa berupa penilaian persepsi dari atasan, ya, dari bawahan mahasiswa, ya, sejawat ini dimintai persepsi, pernyataan persepsi tentang kinerja seorang dosen. Juga dari internal ada dokumen-dokumen yang dinilai, yaitu berupa dokumen-dokumen yang secara empiris diperoleh oleh seorang dosen. Misalnya jabatan dosen, jabatan akademik, perolehan sertifikat kompetensi berbahasa, kemudian sertifikat AA pekerti dan seterusnya itu dinilai juga. Selain ada penilaian dari internal, dari perguruan tinggi, yang tidak kalah pentingnya itu ada penilaian dari eksternal, ya, yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh mitra-mitra kolega Anda di perguruan tinggi lain yang lebih senior. Ya. Ini yang disebut dengan penilaian unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, perlu saya tekankan di sini, saudara, sejak lebih dari 10 tahun menyelenggarakan Serdos, selalu saja dijumpai kasus-kasus pelanggaran etika dan pelanggaran norma akademik. Nah, oleh karena itu, saya wanti-wanti kepada peserta sertifikat dosen untuk mengutamakan kejujuran. Ya, kejujuran di dalam menyampaikan data-data portofolio yang dimiliki. Itu kira-kira, saudara, apa yang bisa saya sampaikan di bagian awal ini. Dan kalau kita merujuk kepada pengalaman, ini adalah sistem sertifikasi dosen yang paling simpel, ya, yang 2021-2002 ini paling simpel karena tidak ribet dengan berbagai dokumen, dan mulai tahun ini pula sudah ada integrasi dengan BKD dan seterusnya. Ya, dulu sebelum tahun 2010 itu masih berbasis kertas, ya, semua dokumen-dokumen ditulis dalam kertas, kemudian ada beribu-ribu dokumen yang memerlukan puluhan truk itu untuk mengangkat portofolio dari satu tempat ke tempat lain. Lalu mulailah kita melakukan Serdos secara online, ya, mulai dari 2011, dan kita perbaiki lagi sampai hari ini atau tahun kemarin kita sudah memulai sertifikasi DOS dengan nama SMART, ya,